A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kullukum fi sihah? La, idzan fil marid. La, insyaallah nahnu bis sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qabaila an nabtadi'a min adabina ka muta'allim la budda lana an nursila hadayatul Fatihah li Syekhina Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani asa an yanfa'ana bi ulumihi fi daraini. Naqra sab'al masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, nabda bil basmalah. Mana ini suaranya? Nabda bil basmalah. Begitu dong ya. Kalau ngobrol kuat, kalau ngaji harus lebih kuat. Itu menandakan kita semangat menuntut ilmu. Insya Allah dengan semangatnya kita akan memberi kemudahan dalam memahami agama Islam. Baik, hadis selanjutnya wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Jadi ini dari Anas bin Malik, ketika itu anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Ihtajama itu artinya berbekam. Tahu berbekam ya? Berbekam tahu? Ada yang tidak tahu berbekam? Berbekam itu biasanya disedot. Nah, biasanya di tubuh, di mana di anggota tubuh disedot. Kalau dulu ada yang bisa menggunakan api biasanya, ya. Kalau zaman dulu ada yang menggunakan api. Ya, kalau sekarang ada yang menggunakan alat disedot, sot seperti itu. Dikasih kayak kayak gelas, ditaruh top seperti itu, disedot. Sampai nanti setengah sedot sampai merah, ditunggu sebentar. Setelah merah dicopot, kemudian ditusuk-tusuk sedikit kulitnya, sedikit titik. Biasanya ada alatnya. Kalau dulu zaman Ustadz itu biasanya enggak disedot, tapi pakai kainnya dicemplungin minyak tanah, taruh di anggota badan yang mau dibekam, kemudian dinyalakan. Ketika dinyalakan langsung ditutup. Ketika ditutup, uap itu, udara itu dia butuh api itu butuh udara. Ketika butuh udara dia akan nyedot. Nanti benjol nanti disayat pakai silet sedikit. Kalau dulu seperti itu. Ya, kemudian darah yang keluar itu biasanya kental, hitam. Itu menandakan darah kotor. Nah, Nabi pernah berbekam dan ini merupakan sunatullah. Jadi kalau kalian seumpama pengen menjaga kesehatan, itu bisa berbekam karena ada titik-titik tertentu itu menyembuhkan. Ya, biasanya di sini pusing, ya kan? Kemudian di sini di belakang anggota badan itu menghilangkan apa. Jadi ada titik-titiknya, ada terapinya. Ya, bahkan di kaki ini bagian mana itu apa, ya kan? Itu ada semua. Dan insya Allah ini salah satu pengobatan Tibun Nabawi, salah satu pengobatan yang disunahkan, dianjurkan oleh Nabi. Nah, salah satunya hadis ini yang menganjurkan kita untuk berbekam. Jadi Nabi berbekam. Nah, berbekam itu kan keluar darah dari tubuh. Setelah berbekam,
itu akhirnya mengambil kesimpulan bahwa darah yang keluar dari tubuh kita itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang keluar, mohon maaf, dari jalur depan atau belakang, atau kalau perempuan itu ada yang kemarin kita bahas, ada haid, ada nifas, kemudian ada istihadah, maka itu membatalkan wudhu. Paham ya? Membatalkan wudhu. Bisa dimengerti di sini? Jadi intinya bekam tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya hadis yang selanjutnya wa an Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wikahus sah fa idza namatil ainani istatlaqa al-wikahu. Ya. Wa rawahu Ahmad wa Tabrani wa zada wa man nama falyatawadda. Jadi dari Muawiyah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu wikahus sah. Mata itu pengikat, mohon maaf, dubur. Tahu dubur ya? Dubur itu jalan belakang. Tahu ya? Ya Ustaz pakai bahasa istilah jalan belakang, jalan depan, mengerti ya? Ya. Jadi al-ainu wikahus sah. Mata itu pengikat jalan belakang. Fa idza namatil ainani, jika mata itu ngantuk tidur, istatlaqal wika, maka terbukalah pengikatnya. Artinya apa? Artinya ya, Husain. Itu istatlaqal wika itu namanya. Kebuka itu pengikatnya. Karena yang mengikat jalan belakang itu mata. Kalau mata sudah tidur, maka di belakang pengikatnya tidak ada. Artinya kalau seandainya ada keluar sesuatu, baik angin, apalagi yang kuning, ya jelas membatalkan wudhu. Ya, paham ya? Nah ini juga jadi alasan kenapa tidur itu membatalkan wudhu. Paham ya? Karena dia sebagai pengikat jalan belakang. Mengerti ya? Oke. Maka ditambahkan oleh Ahmad wa Tabrani, wa man nama falyatawadda. Yang tidur maka hendaklah berwudu. Tadi sholat subuh ada yang tidur enggak? Ada enggak ketika sholat subuh tidur? Maka tidak dianjurkan ketika sholat memejamkan mata, khususnya ketika subuh. Kenapa? Karena bisa menyebabkan tidur. Orang tidur itu tidak tahu kalau dia tidur. Maka ukurannya apa? Ukurannya ketika kamu dengarkan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba waladhdallin, berarti kamu di ayat setelahnya itu kemungkinan itu ngantuk dan tidur. Kamu dengar nggak Ustaz baca surat apa? Tadi baca surat apa? Surat panjang, karena nggak tahu. Udah, surat yang kedua lah. Surat yang kedua pasti pada tahu. Nah, surat apa? Lah ini problem ini. Nah, antara dua, kalau dia tidak mendengarkan dua. Pertama bisa jadi menghayal. Kedua, kalau dia menjamkan mata bisa jadi tidur. Karena orang tidur itu nggak terasa dia tidur. Apalagi tidurnya itu, mohon maaf, sejenak hilang kesadarannya. Ya, hilang kesadarannya. Paham ya? Maka yang nama falyatawadda, yang tidur maka berwudulah. Wa hadhihi ziyadatu fi hadzal hadisi inda Abi Dawud. Tambahan ini dari riwayat Abi Dawud. Min hadisi Ali, dari hadisnya Ali
sekitar telapak lika, ya kan? Maka terbukalah ikatan wafi kilal isnadaini dhafun. Tapi memang dua-duanya sanadnya lemah. Ya. Wali Abi Dawud aidan an Ibni Abbas radhiyallahu anhu marfu'an innamal wudu'u ala man nama mutaji'an wa fi isnadihi dhafun aidan. Ada hadis dari Ibni Abbas ya bahwa sesungguhnya wudu itu bagi yang tidur mutaji'an. Mutaji'an itu yang tidurnya rebahan. Ya, kalau duduk tidak batal. Tapi lagi-lagi sanadnya dhaif. Bolehkah kalau sanadnya dhaif kita gunakan? Boleh kalau tidak ada hadis yang kuat. Tapi untuk perkara-perkara apa? Bukan inti ibadah, perkara-perkara anjuran boleh kita gunakan. Baik, kita habiskan ini satu bab ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ahadukum syaitanu. Nabi bersabda, datang kepada salah satu dari kalian setan. Oh, setan datang. Oh, setan datang. Fi sholatihi, di dalam sholatnya. Fayanfuhu fi maq'adatihi. Kemudian dia meniupkan, setan meniup di tempat duduk orang yang lagi sholat. Ditiupin. Jadi ternyata ada setan yang sering niupin kita ya, di tempat duduk kita. Fayukhayyalu ilaihi. Kemudian akhirnya manusia itu berhayal annahu ahdasa walam yuhdis. Jadi dia akhirnya berhayal, saya tadi berhadas apa enggak ya? Buang angin apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Sudah wudu atau belum ya? Tadi tidur apa enggak ya? Ini setan. Pokoknya kalau ada kalian lagi sholat pikiran kayak gitu, berarti ada setan itu yang lagi niupin kalian. Ya, ada yang setan yang niupin kalian. Faida wajada dzalika, jika kalian menemukan hal itu, fala yansarif, maka janganlah kalian berpaling. Ya, hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai kalian menemukan suara ataupun mendengarkan mencium baunya. Ini sudah kita bahas sebenarnya sebelumnya. Maka dari hadis ini timbullah kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh itu apa? Al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Al yaqinu la yuzalu bisyakkin. Keyakinan tidak bisa hilang oleh karena sebab sebuah keraguan. Sama halnya ketika kalian sholat sendiri biasanya pernah ya, sering ya. Saya sholat 2 rakaat, 3 rakaat, apa 4 rakaat nih? Iya nggak? Tiba-tiba berarti ada setan lagi meniupin kalian, lagi di belakang, gitu. Ya, niupin supaya kita ragu. Nah, maka faliyadni bil yakin, maka tanamkan keyakinan dalam kalian. Yang kalian yakini apa? Wah, saya tadi sudah 2 rakaat, berarti sekarang 3 rakaat. Karena kaidah tersebut ya muncul di usul fiqh menjadi hukum, ya kan, yang menjadi alasan ulama diambil dari salah satu hadis ini. Al yaqinu la yuzalu bisyakin. Kalau kalian sudah yakin, maka keyakinan itu tidak boleh hilang hanya gara-gara keraguan. Karena yang menyebabkan keraguan itu salah satunya adalah godaan syaitan yang terkutuk. Makanya ini kurang ajarnya setan ini. Kita hilang, lupa sesuatu, pas sholat ingat semuanya. Dari mohon maaf tutup botol, pena,
sesuatu, warna aja ingat sesuatu. Ini warna hijau, wah kayak pohon di belakang rumah, sejuk, adem gitu kan. Akhirnya mikirin kemana-mana. Akhirnya lupa berapa rakaat. Maka harus didahulukan keyakinan. Kalau benar-benar ragu sholatnya, ya kan berapa rakaat, maka silakan dianjurkan untuk sujud sahwi setelahnya. Paham ya? Sujud sahwi itu kapan? Di tahiyat akhir sebelum salam. Ya, berapa kali sujud? 2 kali sujud. Doanya apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Qul jama'atan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhanallah, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Paham ya? Maka ini salah satu kelemahan manusia. Ya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau dia berdosa dan segera bertobat, Allah sendiri sangat mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makanya walaupun kita berdosa, Allah tahu kamu itu manusia, tempatnya lupa dan dosa. Tapi manakala kamu berdosa setelah taubat, kata Nabi, salah satu hal yang harus disegerakan itu adalah bertobat. Jadi kalau kalian merasa pernah salah nih, segera bertobat. Bertobat itu nggak boleh nanti aja lah kalau udah tua, nggak boleh kan? Nggak boleh. Salah satu yang harus wajib disegerakan itu salah satunya bertobat. Yang kedua nikah. Nikah itu harus disegerakan. Ya, jangan diperlambat. Karena apa? Kalau kita, ini khususnya kalau kalian punya keluarga, punya kakak yang mau nikah, dianjurkan untuk bersegera nikah. Kenapa? Kalau pesta terserah kapan pestanya, tapi kalau nikahnya itu dianjurkan segera. Supaya sekarang nggak punya uang, Ustaz. Saya nggak punya uang itu untuk menikah. Ya sudah, akadnya dulu saja. Akadnya sekarang. Kalau pestanya boleh sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, tidak apa-apa. Karena apa? Memperlambat dua insan yang saling suka untuk tidak menikah pada saat itu berpotensi akan terjadinya zina. Kamu udah tahu ada 2, mohon maaf, laki-laki perempuan saling suka, nggak segera dinikahi, potensi itu setiap hari akan datang setan yang akan menggoda 2 orang ini untuk berbuat zina. Maka dianjurkan untuk segera nikah. Maka yang paham biasanya langsung, kamu dari mana nak? Dari sana. Kamu siap menikah? Siap. Tahu syarat-syarat nikah? Tahu. Sudah bisa sholat nggak setelah nikah? Bisa ngaji nggak setelah nikah? Bisa. Ya sudah. Panggil orang tuamu nikah. Ayo saya nikahkan sekarang. Seperti itu kalau orang tua yang mengerti. Nikahkan sekarang, datangi, kita keluarga kecil saja hadirkan, nikah langsung. Plus kalau sudah nikah nak, mau 2 orang ini ngapa-ngapain jatuhnya halalan toy
wabarakatuh.